Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya kiamat besar merupakan suatu fenomena yang luar biasa di hari akhir. Dalam agama Islam, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk menyampaikan kabar tentang hal ini beserta tanda-tandanya. Salah satu tanda akan datangnya hari kiamat yaitu munculnya makhluk bernama Dabbah. Dabbah dalam bahasa Arab yang berarti binatang atau binatang buas raksasa berasal dari kata dibbe yang bermaksud melata. Perkataan ini sering digunakan untuk binatang dan serangga. Sedangkan kalimat al-ard berarti bumi. Namun maksud secara bahasa dapat al-ard memiliki maksud hewan yang melata di dalam tanah. Dalam bahasa Melayu, melata di dalam kamus bermaksud merayap atau menjalar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." QS 6 ayat 82. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan, dabbah ini akan keluar di akhir zaman ketika manusia dalam keadaan rusak dan meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengganti agama Allah yang benar. Allah keluarkan kepada mereka dabbah dari bumi, kemudian ia akan mengatakan kepada manusia tentang hal tersebut. Makhluk ini menjadi salah satu pengingat umat Islam untuk selalu bertobat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 perkara yang jika ketiganya keluar maka semua tobat dan amal tiada gunanya. Disebutkan dalam hadis, ada 3 perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Hadis riwayat Muslim. Bagaimanakah bentuk dari dabbah? Dalam hal ini terjadi banyak perselisihan dan perbedaan pendapat dari para ulama seputar bagaimana sebenarnya wujud dabbah. Setidaknya ada beberapa pendapat yang masyhur di kalangan para ulama yang dihimpun oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Di antaranya, pertama, dabbah adalah anak unta Nabi Shaleh alaihissalam. Kedua, dabbah adalah hasil dari sekumpulan binatang yang dijadikan satu. Ketiga, dabbah adalah seseorang yang mendakwahkan kepada manusia dan mengingatkan mereka seputar kesalahan dan kesyirikan yang mereka lakukan. Namun pendapat ini dibantah oleh Imam Qurtubi karena tidak berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, dabbah adalah binatang yang berambut tebal kemudian berkaki panjang serta tingginya 60 hasta. Kelima, dabbah adalah sejenis ular raksasa. Keenam, dabbah adalah nama bagi sosok melata yang merayap di atas tanah. Ia bukanlah hewan dengan jenis tertentu, akan tetapi bentuknya aneh dan mengerikan. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dari Udzaifah bin Asid secara marfu, dabbah akan keluar dari masjid yang paling besar tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hewan ini akan keluar di akhir zaman ketika rusaknya manusia dan mulai meninggalkan perintah-perintah Allah, dan ketika mereka telah mengganti agama Allah, maka Allah mengeluarkan ke hadapan mereka hewan bumi. Konon kabarnya dari Makkah atau yang lainnya sebagaimana akan datang perinciannya. Hewan ini akan berbicara dengan manusia tentang hal itu. Nantinya setelah keluar, dabbah akan berbicara kepada manusia dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Sekali lagi, tanda pembeda antara orang beriman dan kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah yang bercahaya, sedangkan yang tidak, tandanya diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Jadi orang yang beriman tandanya akan wajah yang bercahaya, sedangkan yang kufur di bagian hidung. Disebutkan dalam hadis bahwa binatang bumi itu keluar, maka ia memberi cap kepada manusia di wajah mereka. Kemudian jumlah mereka meningkat sehingga seseorang membeli unta. Dia ditanya, "Dari siapa kamu membeli unta itu?" Dia menjawab, "Dari salah seorang yang dicap wajahnya." Hadis riwayat Ahmad disahihkan Syekh Albani. Juga kisah ini dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya.
Binatang itu akan memukul hidung orang kafir dengan cincin dan akan membuat wajah orang beriman menjadi cerah dengan tongkat. Sehingga ketika mereka makan bersama, mereka akan berkata satu sama lainnya, "Wahai orang beriman, wahai orang kafir. Wahai orang beriman dan wahai orang kafir." Ketika mereka sedang bertransaksi di pasar, mereka akan berkata, "Berapa harganya wahai orang beriman? Berapa harganya wahai orang kafir?" Sehingga ketika salah seorang dari anggota keluarga duduk makan bersama, mereka akan mengetahui siapa yang beriman dan yang kafir. Abu Dawud At-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Binatang ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu. Sehingga mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali orang yang beriman dan yang kafir." Beberapa pendapat ulama tentang dabbah diantaranya, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dan kemungkinannya adalah bahwa binatang bumi tersebut akan muncul pada hari terbitnya matahari dari barat. Hikmah dari hal tersebut adalah bahwa ketika matahari terbit dari barat, tertutuplah pintu taubat. Maka keluarnya binatang bumi tersebut adalah untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir, adalah untuk menekankan maksud dari tertutupnya pintu taubat. Imam Abdurrahman As-Sa'id di dalam kitab tafsirnya, hewan dabbah ini sebagaimana telah masyhur bahwa ia akan keluar di akhir zaman dan ia menjadi salah satu dari tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana telah banyak hadis-hadis yang menjelaskan, Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan ciri-cirinya, akan tetapi menyebutkan pengaruhnya. Maksudnya adalah agar manusia tahu bahwa ia adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ia akan berkata dengan perkataan yang tidak biasa ketika hari yang ditetapkan telah tiba kepada manusia, dan ketika mereka meragukan kebenaran ayat-ayat Allah, dan itu akan menjadi hujah dan bukti bagi kaum mukminin dan balasan bagi para penentang ayat-ayat Allah. Bagaimanapun bentuk dabbah pada hari itu, orang beriman akan tetap beriman, sebagaimana pula orang yang kafir akan tetap kafir. Kita tidak perlu bersusah payah untuk menerka-nerka bagaimana bentuk dabbah, bagaimana bentuk dajjal, bagaimana keadaan ketika matahari keluar dari tempat terbenamnya. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana diri, keluarga, dan keturunan-keturunan kita menyiapkan ilmu dan bekal amal soleh sebaik mungkin untuk menemui hari tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 6 perkara." Beliau menyebutkan diantaranya dabbah, hadis riwayat Muslim. Kesimpulan yang bisa diambil, pertama, mengenai ciri-ciri fisik dabbah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut tafsir Imam Abdurrahman As-Sa'id bahwa Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan ciri-cirinya, akan tetapi menyebutkan pengaruhnya. Kedua, tugas dari kemunculan dabbah adalah berbicara dan mengabarkan bahwa manusia dahulu tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ia memberikan tanda pembeda antara orang beriman dan kafir, sampai mereka akan berkata satu sama lainnya, "Wahai orang beriman dan wahai orang kafir." Yang keempat, keluarnya dabbah adalah tanda tertutupnya pintu taubat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada 3 perkara yang jika ketiganya keluar, maka semua tobat dan amal tiada gunanya. Salah satu perkara itu adalah dabbah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.